Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada kesempatan ini untuk belajar bahasa Inggris khusus untuk kelas 9 SMP. Adapun tema yang kita akan pelajari adalah past continuous tense. Pertama sekali kita harus tahu apa itu past continuous tense. Past continuous tense adalah suatu tense yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan sedang berlangsung pada waktu lampau, pada saat peristiwa yang lain terjadi. Adapun to be yang dipakai adalah was dan were. Berikut adalah penyesuaian antara subjek dengan to be. I berpasangan dengan was, you dengan were, we dengan were, they dengan were, he dengan was, she dengan was, it dengan was, the boy dengan was, the kids were, my father dengan was. Berikut kita akan lihat kalimat positif. Untuk kalimat positif dimulai dengan subjek, kemudian to be, kemudian verb ing, tambah objek atau pelengkap. Saya bacakan kalimatnya. I was going to school yesterday. You were eating cake at 3 o'clock. You were drinking ice last night. They were waiting for us yesterday. He was eating durian yesterday. She was drinking tea last night. It was running very fast. Saya artikan dulu kalimatnya supaya lebih jelas. Saya sedang pergi ke sekolah kemarin. Kamu sedang makan kue pada jam 3. Kami sedang minum es tadi malam. Mereka sedang menunggu kami kemarin. Dia sedang makan durian kemarin. Dia sedang minum teh tadi malam. Dia sedang berlari sangat cepat. Berikut untuk kalimat negatif. Kalimat negatif dimulai dengan subjek, to be, tambah not, verb ing, objek. Saya bacakan kalimatnya. I was not going to school yesterday. You were not eating cake at 3 o'clock. We were not drinking ice last night. They were not waiting for us yesterday. He was not eating durian yesterday. She was not drinking tea last night. It was not running very fast. Jadi untuk kalimat negatif cukup menambahkan kata not di belakang to be. Jadi ingat itu, menambahkan not di belakang to be. Kemudian untuk artinya di sini tersirat kata sedang. Jadi untuk nomor 1, saya tidak sedang pergi ke sekolah kemarin. Cuma kalau kita nyatakan seperti itu kurang enak, jadi kita bilang saja saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Kamu tidak makan kue pada jam 3. Kita tidak minum es tadi malam. Mereka tidak menunggu kita kemarin. Dia tidak makan durian kemarin. Dia tidak minum teh tadi malam. Dia tidak berlari sangat cepat. Berikut kita lihat kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Pertama dimulai dengan to be, kemudian subjek, kemudian verb ing, tambah objek atau pelengkap, diakhiri dengan tanda tanya. Saya bacakan kalimatnya. Was I going to school yesterday?
Were we eating cake at 3 o'clock? Were you drinking ice last night? Were they waiting for us yesterday? Was she eating durian yesterday? Was he drinking tea last night? Was it running very fast? Saya artikan, apakah saya sedang pergi ke sekolah kemarin? Apakah kita sedang makan kue pada jam 3? Apakah kamu sedang minum es tadi malam? Apakah mereka sedang menunggu kita kemarin? Apakah dia sedang makan durian kemarin? Apakah dia sedang minum teh tadi malam? Apakah dia berlari sangat cepat? Berikut kita akan melihat cara menjawabnya. Ini ada 2 contoh kalimat diberikan. Was he studying English yesterday? Di sini menggunakan subjek he. Jadi kita jawab dengan yes he was atau no he was not. Kemudian kalimat berikut, was Anna sweeping the floor yesterday? Dijawab dengan yes she was, no she was not. Ya, untuk bagian ini, untuk bagian latihan adalah melengkapi kalimat tersebut dengan to be tambah verb in. Jadi yang kita lengkapi di situ adalah to be dengan kata kerja in sesuai dengan arti yang ada di belakang. Jadi rumusnya di sini dipakai adalah kalimat positif. Oke, kita mulai. Kata kerja yang dipakai adalah pergi. Jadi kata kerjanya adalah go. Kemudian ingat diawali dengan to be, kemudian kata kerjanya ditambah in. Kalimat atau jawabannya adalah I was going to school. Kemudian berikut mengambil bahasa Inggrisnya adalah take. Jadi jawabannya untuk ini adalah you were taking the book. Kemudian berikut pergi adalah we were going to the canteen. Kemudian berikut memasak. Ingat bahasa Inggrisnya memasak adalah cook. Di sini subjeknya they, jadi kalimatnya adalah they were cooking rice. Kemudian berikut subjek he, kemudian kata kerjanya adalah membantu. Di sini jawabannya adalah he was helping me. Kemudian berikut subjek she, kemudian kata kerja minum. Jadi kalimatnya adalah she was drinking tea. Kemudian berikut subjek it, kata kerjanya adalah berlari. Kalimatnya adalah it was running very fast. Kemudian kalimat terakhir subjeknya my mother, dan kata kerja pergi. Jadi jawabannya adalah my mother was going to the market. Jadi setelah mengikuti ini, berarti Anda sudah bisa menguasai penyesuaian antara subjek dengan to be, kemudian kata kerja harus ditambah ing. Ya, berikut latihan kedua. Melengkapi kalimat tersebut dengan to be. Jadi ini latihan kedua adalah kalimat bertanya. Jadi untuk bagian pertama Santi dan Ana itu kata gantinya adalah they, jadi to be-nya harus disesuaikan. Jadi jawabannya adalah where Santi and Ana going home. Kemudian subjeknya you, berarti to be-nya adalah where you seeing her. Kemudian berikut subjeknya we, to be-nya adalah where we drinking tea. Kemudian berikut subjeknya they, to be-nya adalah were they eating cake. Kemudian berikut the woman, ini satu orang perempuan, berarti kata gantinya she, maka to be-nya adalah
Was the woman seeing me? Kemudian your mother, ya sama, kata gantinya adalah she, jadi to be-nya adalah ya was your mother cooking rice. Kemudian terakhir the car, ini kata benda, jadi to be-nya adalah was the car running fast. Nah, baiklah, kita akan masuki latihan ketiga, yaitu melengkapi kalimat dengan kata yang sesuai. Adapun petunjuknya, lihat di belakang. Kemudian untuk nomor 1, menggunakan kata kerja clean, kemudian kalimat negatif. Jawabannya adalah she was not cleaning the classroom. Kemudian untuk nomor 2, menggunakan kata kerja cook, kalimat positif. Jawabannya adalah my mother was cooking in the kitchen. Kemudian untuk nomor 3, menggunakan kata kerja sit, kalimat positif. Dan ingat di sini his friends ada s, berarti kata gantinya adalah they. Jadi jawabannya adalah his friends were sitting on the chair. Kemudian untuk nomor 4, menggunakan kata kerja sleep, kalimat negatif. Jadi jawabannya adalah he was not sleeping on the bed. Kemudian untuk nomor 5, kata kerjanya yang dipakai adalah it, kemudian tanda tanya, maksudnya kalimat tanya. Jadi kalau kalimat tanya dimulai dengan to be, jadi to be-nya yang sesuai dengan kalimat nomor 5 adalah were the cats eating under the table. Ya, demikianlah 3 latihan yang sempat kami berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita untuk menjawab beberapa latihan-latihan berhubungan dengan past continuous tense. Sebelum kami mengakhiri, terlebih dahulu kami minta maaf sebanyak-banyaknya bila mana dalam pemberian materi saya ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, sekali lagi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.